Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah klik video ini. Di cerita kali ini aku mau bawain kisah horor berjudul Mati Suri. Cerita ini tentang seseorang yang pernah mengalami kematian sementara dan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia hidup. Cerita ini bukan cuma menyeramkan, tapi juga penuh pertanyaan yang bikin kita mikir tentang hidup, kematian, dan apa yang ada di antara keduanya. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share, supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus upload cerita horor lain yang lebih menyeramkan. Siapkan posisi yang nyaman dan jangan dengarkan sendirian, karena beberapa bagian dalam cerita ini mungkin terasa terlalu nyata. Kalau sudah siap, kita mulai. Namaku Dimas, aku cuma orang biasa. Aku kerja, pulang, tidur, besoknya kerja lagi. Sampai suatu hari semuanya berubah. Malam itu aku lagi rebahan sambil main HP. Rasanya capek banget. Aku ingat mataku berat, lalu aku tertidur. Tapi tidur kali ini beda. Aku merasa seperti bangun, tapi tubuhku nggak bisa gerak. Aku coba angkat tangan, tapi nggak bisa. Aku coba teriak, tapi suaraku nggak keluar. Di saat itu aku mulai merasa panik. Ruangan terasa dingin. Udara seperti hilang. Dadaku sesak seolah ada yang menekan. Aku dengar suara langkah kaki pelan. Awalnya jauh, lalu makin dekat. Langkah itu berhenti tepat di sisi ranjang. Aku mau lihat tapi mataku nggak bisa digerakkan. Tiba-tiba ada sesuatu mendekat ke telingaku. Nafasnya berat. Bau busuk seperti daging membusuk dan tanah basah memenuhi hidungku. Lalu suara lirih terdengar. Kamu belum waktunya, tapi kamu harus lihat dulu. Tiba-tiba semuanya gelap. Suara detak jantungku berhenti. Aku merasa tubuhku tenggelam ke dalam ruang tanpa cahaya. Suara tangisan samar terdengar. Ada banyak suara tapi tidak satu pun jelas. Aku sadar. Aku bukan tidur. Aku mati. Aku berdiri di tempat gelap. Tidak ada cahaya. Tidak ada lantai terasa di kakiku. Tapi anehnya aku bisa berdiri. Aku panggil siapapun yang mungkin ada di sana. Tapi suara yang keluar terdengar seperti gaung panjang yang tidak punya arah. Aku mulai berjalan. Tapi setiap langkah terasa seperti aku tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul banyak mata. Mata merah. Mata tanpa kelopak. Mereka menatapku tanpa berkedip. Lalu satu persatu mulai mendekat. Bentuk mereka tidak jelas, seperti bayangan. Tubuh mereka kurus panjang. Gerakannya patah-patah seperti boneka rusak. Salah satu dari mereka mendekat paling dekat. Ia tidak punya mulut. Wajahnya rata. Tapi dari tubuhnya keluar suara seperti bisikan. Kamu tidak seharusnya di sini. Aku ingin lari tapi tubuhku membeku. Semakin lama semakin banyak bayangan yang muncul. Mereka seperti bergerak melingkariku. Aku merasa dikelilingi rasa takut yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Tiba-tiba aku melihat cahaya kecil jauh di depan. Cahaya itu bergerak, semakin dekat, dan semakin dekat. Itu bukan cahaya, itu api merah. Dan dari dalam api itu muncul sosok tinggi memakai jubah hitam. Tangan tulangnya membawa rantai panjang yang berwarna seperti darah kering. Dari balik tudungnya aku bisa lihat sepasang mata putih tanpa pupil. Dia berhenti tepat di depan wajahku dan berkata pelan, "Kamu sudah melihat pintu pertama." Lalu semuanya hilang. Aku muncul di tempat lain. Tempat itu seperti padang luas tapi penuh kabut tebal. Aku bisa dengar suara samar seperti orang minta tolong. Samar tapi jelas. Suara itu terdengar dari bawah tanah. Aku berjalan sambil menutup hidung karena bau busuk semakin kuat. Lalu aku melihat sesuatu. Ada lubang besar dan di dalamnya banyak tangan keluar mencoba meraih sesuatu. Atau seseorang. Aku terpaku. Tangan-tangan itu bergerak cepat. Ada suara rintihan, tangisan, dan kata-kata memohon, "Tolong, tolong keluarkan kami. Aku tidak siap. Aku masih punya keluarga." Suara mereka terdengar putus asa. Aku ingin membantu, tapi aku tahu jika aku mendekat, tangan-tangan itu bisa menarikku masuk, dan aku tidak tahu apa yang ada di bawah sana. Tiba-tiba satu tangan berhasil keluar lebih jauh dari yang lain. Tangan itu memegang sesuatu. Kalung. Kalung berbentuk hati. Aku terdiam. Itu kalung milik ibuku. Aku panik dan tanpa sadar aku melangkah mundur. Tapi langkahku terasa berat seolah tanah ini tidak mau aku pergi. Sebelum tangan-tangan itu menghilang ke dalam tanah, terdengar satu suara terakhir. "Kamu akan kembali ke sini." Lalu tanah itu menutup sendiri dan suara pun hilang. Aku muncul di tempat berbeda lagi. Kali ini seperti lorong panjang tanpa ujung. Lorong itu gelap tapi ada sedikit cahaya merah dari jauh. Aku berjalan pelan. Langkahku bergema, dan setiap gema terdengar seperti ada seseorang berjalan tepat di belakangku. Tapi setiap kali aku berhenti, suara langkah itu juga berhenti.
Aku mulai merasa diawasi. Tiba-tiba suara perempuan terdengar pelan. Suaranya lembut tapi dingin. Dimas. Aku kaget. Itu suara yang aku kenal. Suara yang tidak mungkin aku dengar lagi. Suara ibuku. Dia meninggal 2 tahun lalu. Aku berbalik dan melihat sosok perempuan memakai baju putih. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tapi aku bisa rasakan itu ibuku. Aku mencoba mendekat, tapi dia mengangkat tangan dan berkata, "Jangan mendekat. Kamu belum boleh kembali ke kami. Kamu masih punya waktu." Aku menahan air mata. "Apa aku sudah mati?" Dia menjawab pelan. "Belum, tapi pintunya sudah terbuka." Lalu sosoknya memudar perlahan. Aku mencoba memanggil tapi tidak ada suara keluar. Lorong itu kembali gelap. Aku merasa seperti ditarik ke atas. Cepat sekali, sampai aku melihat cahaya putih terang. Aku tidak bisa menahan mata. Aku merasa seperti ditabrak sesuatu keras. Lalu aku terbangun. Aku sadar aku kembali ke tubuhku. Aku bisa bernapas lagi walaupun terasa sakit. Aku lihat sekeliling, rumahku penuh orang. Ada dokter, ada keluargaku, ada tetanggaku. Semua terlihat kaget dan ketakutan melihat aku bangun. Salah satu dari mereka berkata, "Kamu sudah dinyatakan meninggal hampir 15 menit. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Yang aku rasakan cuma panik dan tubuhku gemetar. Tapi yang paling membuatku ketakutan adalah saat aku membuka mata sepenuhnya dan mencoba fokus. Di sudut ruangan, aku melihat sosok yang tadi memakai jubah hitam. Dia berdiri sambil menatapku. Tanpa suara, tanpa bergerak, seolah mengingatkan. Belum selesai. Itulah cerita tentang mati suri. Sebuah pengalaman yang tidak hanya menakutkan, tapi juga penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya ada setelah kematian? Apa yang menunggu kita? Dan apakah kita benar-benar siap untuk itu? Kalau kalian punya pengalaman sama atau punya cerita yang ingin dibahas, tuliskan di komentar. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang bisa menikmati cerita seperti ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, dan hati-hati kalau kalian merasa ada yang mengawasi saat tidur.